Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, dari beberapa penjelasan sebelum-sebelumnya itu kan di pengajian ini disebutkan bahwa semuanya itu Allah, dan di pengajian malam ini jenengan menyebutkan bahwa jangan berniat untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi dahulukanlah bertemu hati, lalu urusan dunia akan mengalir. Yang ingin saya tanyakan, jika semuanya sudah diurus Allah, semuanya itu Allah, dan mendahulukan bertemu hati, apakah kita sebagai makhluk tetap perlu untuk berdoa dan melaksanakan zikir atau amalan yang mustajabah sebagai bentuk lemahnya kita sebagai makhluk? Yang kedua, mohon dijelaskan kembali Gus terkait bagaimana Allah menyapa kita meskipun dalam hal yang tidak elok dalam syariat. Bagaimana jika kita, termasuk saya sendiri yang telah mengikuti pengajian ini tapi belum sampai ke makomnya, menyalahgunakan hal tersebut Gus? Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Mbah Yai Kelason, kula badhe nderek tanglet. Sebelum menuju ke pertanyaan, saya mau bercerita yang mana saya alami pertama di bulan Ramadan kemarin, sekitar pertengahan Ramadan. Ketika saya diajak ngernet oleh teman saya untuk mengambil pikapan atau barang di pergudangan Yoso Wilangun Perme, itu kami berangkat dengan terburu-buru dengan harapan supaya barang cepat diambil dan segera dikirimkan. Kan tetapi ketika setelah sampai di lokasi, ternyata kami disuruh menunggu oleh security-nya, yang mana ternyata ada antrian. Sebelumnya ada antrian 2 truk yang juga belum dapat izin untuk mengambil barang. Akhirnya kami menunggu di luar. Ketika menunggu sekitar 2 atau sampai 3 jam dengan hati yang agak kesel, istilahnya di luar dugaan, tiba-tiba dengan mungkin setengah ngelamun atau tanpa sadar, saya ini ngomong, lah iya pangeran iki ono ae, awak dhewe mau budal kesusu rene ndang mari ndang wis, ternyata nang kene dikongkon ngenteni. Oh alah. Nah setelah itu saya tertawa ngakak sekeras-kerasnya dan nopo nggih, los pokoknya, ngakak guyu ngakak, sampai akhirnya rasa jengkel itu hilang. Dan setelah saya tertawa itu dipanggil oleh security untuk masuk mengambil barang. Itu yang cerita pertama. Cerita yang kedua, sekitar 2 bulan yang lalu, masih dalam hal yang sama, pengambilan barang, namun di lokasi rumah. Nggih ngapunten Mbak Yai, pegawai ini ku estri-estri nggih amit sewu nun sewu katokan cekak.
Setelah barang itu diambil, terus karungnya saya bawa mendekati mobil Grand Max yang kami pakai. Tiba-tiba di dalam, saya nggak berani menyebut apakah hati atau sukmo atau apalah, pokoknya di dada sebelah kiri saya itu tiba-tiba muncul omongan, pangeran iku ya ono sing katokan. Saya kaget, apa itu mau? Tapi saya diam aja, nggak bilang ke teman saya. Lah, pertanyaan saya, dari dua peristiwa yang saya alami itu, apa yang saya alami? Kalau dalam kajian ilmu tauhid itu termasuk apa? Termasuk apa ya, pembahasan apalah? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah ada bonus atau reward atau apalah yang sejenisnya bagi orang tua atau leluhurnya seseorang yang mungkin ditempatkan oleh Allah di makom ma'rifat, walaupun ma'rifatnya dalam hitungan detik. Mungkin niku mawon sementara ingkang kula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dari dua hal yang telah diceritakan itu masuk di dalam surat Al-Anbiya yang kita bahas itu juga masuk ayat 35, bahwasanya cara Allah menyapa kita sebagai makhluk lewat berbagai persoalan. Tadi persoalannya menunggu, yang kedua persoalannya soalan cekak. Itu cara Allah menyapa kita. Suka-suka Allah untuk memanggil kita, ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa, jiwamu akan jadi mutmainah anteng manakala irji'i ila rabbik, kalau kau mau kembali padaku. Artinya antara sualan cekak dengan menunggu yang berjam-jam seperti itu, dalam hati sampean tidak akan pernah bisa terpengaruh manakala hati jenengan itu tawajuh kepada Allah. Sehingga dalam ayat ini dikatakan fitnah itu ujian. Lah, kalau pertanyaannya ini masuk dalam bahasan apa? Inilah Pak, bahasan yang Allah hadapkan terhadap golongan kita yang sudah minimal di muraqabah. Masih saya sendiri juga begitu Pak, sama. Pernah saya itu diawambung wong njero warung. Lho nggih. Waktu perjalanan saya insya Allah ke daerah Jogja, saya pakai motor Pak, pakai motor. Kalau nggak salah di daerah Madiun sekitarnya, saya itu mampir ke warung. Secara syariat, kalau pengen ngopi, istirahat, rokokan. Loh, ternyata yang marung itu ya perempuan. Walaupun dia marung, dia itu aktif melihat channel saya. Singkat kata, ketika saat saya makan, minum, rokokan, dipandeng terus. Mungkin dalam benak beliau, iki benar tah orang yang ada di YouTube.
Akhirnya apa Pak? Memberanikan diri beliau mendekat pada saya dan bertanya, jenengan guson ya? Beliau nggak bisa jawab Pak. Saya jawab enggak, itu bohong, gitu. Saya jawab iya, itu saya khawatir riak. Saya sempat diem. Loh, guson siapa Bu? Saya gitu. Terus beliaunya nyetel YouTube, napa niki sami kalian jenengan. Wes iki saya mati kutu. Ketika saya jawab iya, langsung kalau dirangkul diambung. Inilah yang kumaksud rezeki iku gak kemana-mana. Loh Pak, spontanitas Pak. Kulo nggih meneng mawon. Nggih kula nikmati, lah ngoten toh? Loh. Niku Allah hadapkan cara Allah menyapa saya lewat itu. Mungkin dalam hatinya terharu. Belum pernah ketemu, tapi hatinya condong terhadap materi di konten saya. Seperti tadi hari apa itu? Ini tadi hari apa ini Pak? Ahad kemarin saya itu ketemuan dengan salah satu tokoh tasawuf juga di wilayah Jawa Barat. Mungkin jenengan kenal Ki Haji Saiful Karim, ya dah. Sama. Saya ketemuan di salah satu uruk makan, memang ada janjian. Dalam rangka apa? Ta'aruf. Loh, cara Allah menyapa pada saya berbagai macam. Tidak harus perkara yang bagus, tapi juga perkara yang jelek miturut syariate. Contohnya kalau diambungi, kan syariate kan salah. Syariate kan syarri, termasuk perkara Allah lah, ngoten toh? Dalam rangka apa? Itu dalam rangka Allah membenahi ketauhidan kita untuk bisa mencapai makrifat yang sempurna lewat disapa. Nabi Ayub Allah sapa lewat penyakitnya yang nggak kunjung sembuh. Akhirnya dengan sakitnya beliau selalu berzikir. Lewat baunya yang nggak enak, sampah diungsikan dari kaum, ya, dikeluarkan dari kaum. Beliau nggak mengeluh, justru hal sakit beliau jadikan sebagai lahan sapaan Allah untuk beliau bertemu Allah, bertawajuh. Bon, itu yang pertama. Terus yang kedua tentang masalah bonus, ya Pak. Otomatis kita itu dikasih Allah berbagai macam, itu boleh dikatakan bonus. Diberikan maksudnya dihadapkan berbagai macam susah dan senang. Saya katakan bonus manakala jenengan ini tidak hanya rohimnya yang bisa bertemu, Rahman ini bertemu. Inilah Pak, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dikatakan bonus karena bukan tujuan. Dunia sampai kali kula niki sukses, itu bonus. Dan janganlah tergiur dengan bonus, akhirnya terbuai yang jatuhnya kita lalai, jangan. Berarti coro kula wau diambung seorang wanita berarti bonus. Jenengan wong nggih ngoten Pak. Dihadapkan Allah, wanita yang bercelana pendek itu juga bonus. Mengatakan sekilas info. Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit, Surabaya. Maaf Gus, sedikit bingung. Dalam topo ing rame saya melihat isi alam semesta ini wujudnya Gusti Allah semua. Jengle-jengle berisi. Dan dalam topo ing khusus saya merasakan sunyi, hening, kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, diri ini pun lenyap. Bingung saya, masih ada dua unsur antara berisi dan kosong, kosong berisi. Pertanyaan saya, bagaimana untuk mengahadkan supaya saya nggak bingung? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai kebenaran di dalam bahwasanya kosong itu berisi, berisi itu kosong, kita terlebih dulu harus melewati muraqabah. Tatkala itu sudah dinilai Allah cukup, ini yang menilai Allah sendiri, maka kita akan dimasukkan di dalam makom makrifat, dan makom makrifat itulah jenengan akan paham tentang yang kosong iku berisi. Artinya apa? Siapapun di dalam hatinya kalau sudah tiada selain Allah, itulah yang dimaksud ahad, isi tadi. Isi itu tunggal, tunggal itu ahad. Dan barang siapa yang berisi iku sejatine kosong, artinya barang siapa dalam hatinya masih ada selain Allah, iku berisi, maka kosonglah tentang ahad. Artinya wujud Allah itu tidak akan ada di dalam, mohon maaf ya, wujud Allah seakan-akan itu bisa dihalangi oleh isi tadi, padahal sebetulnya isi tadilah yang menghalang-halangi kita. Nah, untuk bisa mencapai keesaan bagaimana? Ya wujud sakliyane Allah itu hilangkan. Lho sing ngilangni yo Gusti Allah, bukan kita sendiri. Apakah seperti meja ini langsung hilang? Enggak, Pak. Siapapun panjenengan, jikalau hati ditarik Allah ke dalam makom makrifat, pandangan mata hati ini tentang wujud selain Allah itu mboten enten. Tapi tetap pandangan dohir, mata dohir, wujud meja tetap ada, sebab diadakan oleh yang ada. Tapi pandangan ainul basiroh panjenengan sudah tidak ada. Artinya apa? Jenengan sudah tidak mandang selain Allah itu wujud. Lah wujud isi dunya langit iku wujudnya Allah semuanya nantinya. Inilah yang dimaksud surat Al-Hadid ayat 3, bahwasanya Allah itu nyata batin, Allah itu nyata dohir. Sementara ngeluh dulu, tapi nggak apa-apa, sing penting sampai laksanakan sendiri. Laksanakanlah proses muraqabah, nanti akan paham kalau betul-betul hati Allah tarik di dalam makom makrifat atau makom musyahadah mekaten. Jadi kuncinya apa? Ya proses muraqabah cepat dan tidaknya itu tergantung sepanjang mana kita berzikir, sejauh mana kita berzikir, ada di situ. Sebab Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati kita seiring berjalannya berzikir sampai datang Allah mekaten. Nggih,
Satu kali lagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Abdul Malik dari Kedingding Lor Kemuning 3. Saya yang dipertanyakan Agak dikeraskan Pak ya. ya. Saya udah 3 tahun ikut YouTube sampean. Saya yang dipertanyakan, saya duduk di tajalli, saya tidur, saya jam 1 sudah biasa tangi, karena saya yang dipertanyakan duduk di tajalli tidur, saya tidur, anak Tuhan 3 kali. Saya kaget guys, tangi. Ini satu. Yang kedua, yang bertanyakan, saya dikir Allah yang menggerakkan jam 1 gak salah. Itu tengah-tengah itu ada ini anak Tuhan. Terus yang ketiga yang bertanyakan, saya kalau dikir rasa itu kok uyu-uyu dewe, kadang ngeribu nangis. Minta maaf ya Gus. Udah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ketika jenengan tidur atau terjaga menjelang tidur, tatkala jenengan mendengarkan satu kalimat yang kalimat mengatakan ana rabbuka, aku Tuhanmu. Ini jenengan harus waspada. Manakala ada dua antara yang mendengarkan dan yang mengucap, ada dua loh ya. Maka inilah yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti ini enggak asli. Tapi jikalau mengatakan ana rabbuka, antara yang mendengar dan berucap itu tunggal, maka ini yang asli. Artinya apa? Gini Pak, bagaimana mungkin makhluk yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Kita secara akal saja nggak ketemu Pak. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Nggak mungkin. Atau gini, al-kaunu zulmatun, itu sifat kita. Makhluk itu sifatnya peteng, gelap. Zulmah ai la maujudatun, tidak wujud. Bagaimana mungkin kita yang buta akhirnya gelap bisa mengatakan orang lain itu buta atau tidak? Mungkinkah? Gak mungkin. Yang bisa mengatakan si A si B itu buta atau tidak buta itu adalah orang yang tidak buta.
Nah, terus mana yang dikatakan ma'rifatullah, sudah sampai dan bertemu Allah? Takrifnya bagaimana? Gini Pak, asal muasal kita makhluk itu tidak ada, olehnya ada sebab diadakan oleh yang ada. Berarti kita nggak punya hak untuk ada. Jikalau jenengan ingin tahu sebetulnya yang ada, kembalilah ke asal kita. Tidak ada. Lah, ketika sudah tidak ada selain Allah di dalam diri Anda, maka disitulah akan nyata yang ada. Berarti yang melihat dan yang dilihat itu yang ada sendiri. Mboten bingung nggih? Lah, proses untuk ke situ itu tadi muraqabah dulu. Belajarlah untuk tidak ngaku-ngaku apa yang ada pada diri kita tentang af'al, tentang apapun, jangan diakui. Rasakan dulu kehadiran Allah sebagai sang pelaku. Walaupun awalnya masih ada dua, nanti seiring berjalannya waktu Allah akan hanguskan kita sebagai makhluk yang merasa ada diadakan oleh yang ada, yang merasa bisa sholat disolatkan yang ada, nanti dengan sendirinya akan hilang. Baru akan ketemu di situ. Sehingga nanti antara yang berkata, berkalam dengan yang mendengar sama, masuk di dalam sifat ma'ani. Antara, mohon maaf, sami'an dengan mutakaliman, ini pelakunya tunggal. Mana yurip iku Bapak? Pokoknya tinggal kita itu piye carane Allah ndang lekas memfanakan keakuan diri sebagai hamba, itu aja lewat zikir itu. Yang saya katakan dua tadi adalah masih ada kita yang sebagai makhluk yang mendengar, dan ada suara yang mengatakan ana rabbuka. Itu di luar kita. Berarti kita menyangka ada dua. Ini berarti waspadalah, dan ini pernah terjadi pada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mujahadah atau ketika beliau uzlah. Terus dengarkan, nggak apa-apa. Berupayalah memandang siapa di balik kalam itu, di balik ucapan. Nanti jenengan akan digiring oleh Allah dalam pemfanaan keakuan diri yang mendengarkan. Akhirnya udah tunggal, udah itu yang benar. Terus mengapa suatu saat jenengan ketawa? Mengapa saat ketika kita itu menangis? Di saat kita menghadapi berbagai macam problem, itu bentuk buah dari muraqabah. Kita merasa bersalah, akhirnya menangis. Ternyata selama ini kami masih membelakangi Allah, belum bisa menghadap. Ruhaniyah maksud saya. Dengan begitulah akhirnya jenengan dengan kita itu hati merasa bersalah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan semuanya itu Allah ampuni manakala jenengan kali kula niku estu taubatan nasuhan. Ini mengapa kita terus kadang-kadang juga ketawa. Makanya mengatakan Gusti Allah itu lucu. Kita dihadapkan satu kedamaian,
di mana ditemukan Allah. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hatinya terasa damai bahagia sehingga jasadnya itu ikut guyu disababi apa? Bidzikrillah. Karena kuatnya hatinya berzikir pada Allah. Ingat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu damai, mekaten. Mungkin ke ibu sekarang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, dari beberapa penjelasan sebelum-sebelumnya itu kan di pengajian ini disebutkan bahwa semuanya itu Allah, dan di pengajian malam ini jenengan menyebutkan bahwa jangan berniat untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi dahulukanlah bertemu hati, lalu urusan dunia akan mengalir. Yang ingin saya tanyakan, jika semuanya sudah diurus Allah, semuanya itu Allah, dan mendahulukan bertemu hati, apakah kita sebagai makhluk tetap perlu untuk berdoa dan melaksanakan zikir atau amalan yang mustajabah sebagai bentuk lemahnya kita sebagai makhluk? Yang kedua, mohon dijelaskan kembali Gus terkait bagaimana Allah menyapa kita meskipun dalam hal yang tidak elok dalam syariat. Bagaimana jika kita, termasuk saya sendiri yang telah mengikuti pengajian ini tapi belum sampai ke makomnya, menyalahgunakan hal tersebut Gus? Terima kasih. Dalam hal tawajuh, orang ketika saat sudah Allah taruh di muraqabah, secara keilmuan paham, tapi belum tentu dikatakan faham secara praktek, manakala kita belum betul-betul praktek. Kita dapatnya adalah satu kefahaman, ma'rifatul ilmi. Kita masih di tahap ma'rifat ilmu. Lah, jikalau kita masih di posisi muraqabah, makrifat ilmu, mengerti semua itu Allah, apakah kita perlu ibadah yang secara syar'i ataukah berdoa secara syar'i? Mohon maaf, selama, mohon dicatat, selama jasad ini masih Allah taruh di dunia, secara syar'i wajib bagi kita untuk menjaga akhlak istimaiyah. Tapi lebih wajib lagi jenengan menjaga akhlak ilahiyah di tengah-tengah akhlak istimaiyah. Sebab mohon maaf, sebetulnya Allah memberikan jalan yang termudah
bagi kita untuk bertemu Allah bermacam-macam. Banyak jalan menuju Roma. Kalau kita mengacu pada konsep materi malam hari ini, konsep lo ya, manfaatkan fasilitas yang Allah hadapkan terhadap kita, manfaatkan. Tapi bukan berarti saya akan menyalahkan bagi jenengan yang tidak menjaga akhlak istimaiyah secara kafah di dalam hukum syariat. Enggak. Karena apa? Karena setiap kali Allah mempermudah dengan bentuk memberikan jalan berbagai macam ibadah, itu ada macam dua, murni dan tidak murni. Ketemu berapa Pak saya menyalahkan orang lain yang dalam rangka mendekat dan bertemu Allah lewat jalan yang tidak sama dengan saya? Ketemu berapa saya menyalahkan? Sebab jikalau aku menyalahkan orang yang tidak sama berjalannya jalan menuju dan bertemu terhadap saya, sama halnya saya menyalahkan pada Allah, gitu loh. Hukum wajib tadi saya hantamkan terhadap diri saya sendiri. Urusan hukum wajib jenengan hantamkan terhadap jenengan, monggo. Bagi saya wajib hukumnya akhlak ilahiyah seirama dengan akhlak istimaiyah. Tapi bukan berarti saya menyalahkan orang-orang yang berakhlak istimaiyah itu tidak sempurna, alias bertemu Allah hanya di dalam kondisi selain ibadah murni. Bukan berarti saya menyalahkan, enggak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk mensikapi hal itu, dari pertanyaan yang kedua biar tidak disalahgunakan, kita harus melihat posisi kita. Posisi kita ditaruh mana? Makrifat ilmu saja ataukah sudah makrifat laku? Makrifat itu mengetahui, sudah paham, sudah mengerti tentang ilmu menuju Allah. Yang kedua, makrifat laku berarti makrifat mengetahui sebetulnya al-haq itu yang bagaimana, loh gitu loh. Ya lihat makom kita. Kalau makom kita masih di proses salik, di proses perjalanan, masih makrifat ilmu, saran saya jangan berhenti kita di situ. Sebab kalau jenengan tidak berhenti, tidak akan pernah menyalahgunakan dari apa yang belum kita makomkan terhadap diri kita. Kan ngeten Pak, guruku lo gak tahu sholat, mohon maaf secara syariat lo ngoten lo. Contoh misalnya guruku Ramadan yo gak tahu poso. Loh, kita itu masa boleh untuk niru kalau kita belum makomnya di situ? Tidak boleh Pak. Bagaimana mungkin sama antara kita yang buta sama dengan yang tidak buta? Gak mungkin lah Pak, sama Pak. Kalau kita niru-niru mereka yang tidak buta, contoh yang tidak buta larinya kenceng,
kita buta, lari kenceng. Gimana jalannya? Ya, itu persoalan. Yang terpenting bagaimana cara kita untuk sampai di situ. Loh gitu loh. Di makom mereka yang tidak buta. Udah tidak niru-niru lagi nanti. Gak niru-niru karena makomnya. Saya sebagai masyarakat kecil, tidak punya jabatan, kewenangan, lampu merah tak tabrak. Diprit polisi betul. Prit. Kalau jenengan Kapolda, minimal Kapolres lah Pak, di daerahnya masing-masing, bahkan presiden apalagi. Lampu merah tabrak. Ya ora apa-apa. Tapi jangan disimpulkan, oh itu orang memberikan contoh yang tidak benar. Oh enggak Pak, itu kita salah persepsi. Beliau itu punya kewenangan. Lebih baik diterak karena pertimbangan persoalan yang penting daripada nunggu seperti kita. Kita nggak punya wewenang, kita tabrak, kena hukum badan. Hukum. Yes, kita melaku berjalan sesuai dengan poksi kita. Poksi kita di mana? Ya udah. Inilah maksud materi ini. Ibadah baik tidak murni, lebih-lebih murni, udah gunakan fasilitas itu jalan untuk bertemu aku. Itu maksud Allah. Kecuali kalau jenengan sudah punya kewenangan, berarti nggak salah. Karena diri Anda kan nggak tahu. Bukan Anda yang melanggar. Anda kan sudah nggak ada. Sama dengan hukum syariat mensikapi tentang orang gila itu Pak. Wajib nggak orang gila sholat? Berdosa nggak orang gila zina? Halo? Orang gila. Mungkin saya ceritakan satu cerita orang yang tidak gula. Tapi orang yang tidak mengerti kalau itu salah. Gini. Dalam satu kaum itu ada banjir Pak, banjir pandang. Banjir apa pandangan namanya? Padang. Bandang ya oke. Maklum lah SD gak lulus. Mohon maaf. Anggap aja semua rumah itu nggak bisa ditiduri karena tergenang air. Bapak kepala desa akhirnya menyarankan supaya berkumpul di balai desa atau balai dusun atau masjid karena dianggap lebih tinggi. Loh, salah satu di antara warga itu barusan akdu nikah. Akdu nikah. Katakanlah sudah 7 hari lah Pak. Itu kan kuat-kuatnya lah, ngoten Pak nggih. Ya, kalau model sampean kali kula paling seminggu sak wulan paling pindho paling banter ngotennya. Loh. Loh. Di situ berhari-hari Pak, berhari-hari bahkan 3 hari menginap di situ, makan di situ. Suatu saat bilang sama istrinya, yang nanti malam jam 12 malam tolong kamu ada di bawah jidor. Tahu jidor ya? Beduk itu Pak. Jam 12 malam. Nggih Kang Mas. Loh, delala pas jamnya istrinya ketiduran di tempat lain. Lah, di bawah jidor itu ditempati orang lain. Anggapnya si suami itu istrinya. Tapi ketika saat dipakai, mohon maaf, yes, dianggap istrinya gitu. Terus habis itu subuh Pak, WA istrinya, yang bagaimana di malam, mohon maaf ya Mas, saya lupa
nggak tidur di bawah jidor. Lah kaget toh Pak? Loh, bisa menghukumi? Nggak bisa. Atau orang tidur tidak menjalankan sholat, hukumnya nggak berdosa karena tidur. Saya bilang orang tidur loh ya. Orang tidur misalkan cara di daerah saya namanya bangkong. Tahu bangkong Pak? Bangkong, telanjang, jalan di kampung-kampung, berdosa enggak? Bangkong kok. Kalau di sini bangkong nopo? Melindur. Kan nggak tahu kalau dirinya telanjang lah. Kan nggak berdosa. Kecuali dia biaklin, akalnya sudah sambung, sadar kembali, barulah di situ hukum wajib terjadi. Paham ya? Jadi kita posisinya di mana? Udah itu aja kita jalankan sambil petunjuk di dalam kitab ini, bahwasanya jikalau kita sudah mengenal dan memahami fungsi daripada zikir, kita laksanakan aja itu. Begitu Bu. Lanjut, masih ada Ibu? Maaf Bu, saya dari Bangkalan. Ada yang saya mau tanyakan, bagaimanakah yang dimaksud dengan ayat liman kana yarjullaha wal yaumal akhir? Yang saya tanyakan, ya dimaksud dengan wal yaumil akhir itu gimana Gus? Ya nomor 2, bagaimanakah hati ini supaya nggak gampang lalai pada Allah? Karena di dalam melakukan aktivitas apapun, secara halus nafsu itu selalu membelokkan kepada selain Allah. Hanya gitu Gus. Ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 terkait teladannya Rasulullah. Liman kana yarjullaha, seseorang yang dalam hatinya ada satu keinginan bertemu Allah. Ini awal orang yang akan mengikuti dan meneladani kanjeng Nabi. Hati loh Pak, ini yang kumaksud hati. Liman terhadap orang yarjullaha, yarju yang mempunyai satu keinginan, mengharapkan terhadap Allah atas pertemuan. Ini hanya orang-orang yang hatinya sudah meng-welcome, membuka tentang tauhid. Baru. Sebab siapapun kita, sebelum kita bisa menerima tentang hal itu, hati kita itu semuanya kita akan kepinginannya itu untuk mewah dunia. Untuk bertemu, hajat itu adalah selain Allah. Jenengan masuk surga itu selain Allah. Jenengan ingin pahala itu selain Allah. Mohon maaf, surga, neraka, pahala itu kesebut makhluk. Inilah yang disebut masyiwallah. Jadi selain Allah itu bukan hanya makhluk yang disebut manusia, disebut kehidupan kenikmatan dunia aja, bukan. Surga, neraka, pahala itu juga makhluk, bidadari juga makhluk. Tapi ayatnya liman kana yarjullaha. Pertama, kedua wal yaumal akhirata. Otomatis nanti kalau jenengan berangkatnya dari keinginan, pasti Allah taruh di dalam makom muraqabah. Kalau sudah Allah taruh muraqabah, sampai kapan itu urusan Allah, masuk di alam ma'rifat, disitulah ketemu yang dimaksud wal yaumal akhirata, yaitu alam akhirat. Berarti menurut hakikat alam akhirat gak usah kita menunggu
besok dunia ini perang dunia ketiga. Ini kan ning YouTube ya, ning medsos. Sekarang Iran, gitu, terang-terangan diserang oleh Israel sama apa nih Amerika. Saya membaca dan mendengar di YouTube, Pak. Lah, negara Iran itu nggak tinggal diam, berhubung dia punya potensi untuk menyerang, pasti itu dia serang. Sebab saya yakin di belakang Iran juga ada negara yang besar. Iran yang namanya apa ya, mentalnya itu sudah mental, bukan mental kandang, ada mendukung sekalian, tambah. Iran itu mayoritas itu Syiah, Pak. Syiah Islam yang beraliran Syiah, mayoritas, tapi kan Sunni juga ada gitu loh. Artinya dia fanatik betul dengan kejadian Karbala, fanatik betul itu, Pak. Sehingga ada bulan-bulan yang mereka sucikan, artinya harus melakukan proses mengenang Karbala. Karbala itu kan kejadian Hasan Hussein toh, Pak ya. Hasan Hussein dibunuh, dipenggal kepalanya. Jadi mentalnya itu udah mboten kaleng-kaleng. Lah, di sisi lain ada negara besar juga yang mendukung, akhirnya tambah kendel, berarti tambah semangat, ngoten. Ya pasti itu nanti akan dibalas itu. Saya juga tidak ngomong katanya. Ini Israel sudah dibalas, tinggal balas satunya, entah dengan cara bagaimana, tergantung petunjuk dari intelijennya. Udah belakang tutup kuno apa? Akhirat itu gak usah menunggu itu. Jenengan waktu makan di situ ada alam akhirat. Jenengan sholat di situ ada alam akhirat. Nah, terus potongan ayat yang terakhir, wa dzakarallaha katsiran. Untuk bisa jenengan mencapai muraqabah ke musyahadah alam akhirat, jenengan harus wadakaro, artinya zikir, sifatnya kathiron, wadakarollaha lo kembali lagi kuncinya terhadap zikir. Cuman di situ tidak terang-terangan disebutkan sirul asronda, sampai cari 30 juz terkait zikir yang manakah yang bisa menghantarkan muraqabah ke musyahadah secara terang-terangan, nggak ada yang ditulis. Tapi kalau jenengan mau membuka Quran di dalam hati jenengan, pasti akan ketemu. Pasti akan ketemu. Wah, itu ngaji gak logis. Logis itu ya yang kena dibacain. Lah ngeten nggih. Nyun sewu. Kalau Anda mengatakan tidak logis, Anda ingin makan dan merasakan buah anggur. Bisakah kau logiskan manisnya rasa anggur dalam dirimu? Gak bisa. Bisakah kau gambarkan rasa manis di dalam anggur? Ya gak bisa. Kau hanya bisa menggambarkan bentuk wujudnya anggur, tapi kalau sudah masuk ke rasa, nggak bisa Anda menggambarkan. Terus ini gak logis, mengapa kau lakukan?
Sementara Allah itu tidak bisa kau logiskan. Anda akan bisa sampai pada Allah jikalau kau meninggalkan sistem kelogisan. Lah, sistem logis itu hanyalah sebagai penghantar kefahaman Anda untuk mempermudah bagaimana untuk masuk di luar logis. Loh, di situ loh. Bapak, waktu kita tidur bermimpi, bisakah kita logiskan? Nggak bisa. Padahal itu fakta. Contoh, jenengan tidur dikejar anjing mau digigit, lari mboten? Pasti jenengan lari. Gak mungkin, aku mimpi cokoten. Gak mungkin. Entah kalau jenengan dikejar perempuan. Lain lagi. Bon, kita dikit-dikit bicara tentang Allah gak logis. Oke, lawang jenengan kali kula, kita itu tiap saat dan waktu dihadapkan perkara gak logis, cuman kita tidak mau mengambilnya. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Bahwasanya semua apa yang Allah hadapkan itu dibuat bahan tafakkur Anda itu untuk mengetahui di luar logis itu. Bapak Ibu hadirin, pertanyaan dari Ibu, maksud daripada ayat surat Al-Ahzab ayat 21, itulah proses-proses calon sampai menjadi kekasih Allah. Yang kedua, bagaimana kita biar tidak mudah lalai terhadap Allah? Jangan jadi makhluk. Artinya gini loh Pak, apa yang ada, pohon yang ada di dalam jagat hati kita yang disebut sajaratul basyariyah, tebang itu. Sebab di dalam jagatnya hati ada dua pohon yang bercokol. Pertama disebut pohon basariyah, pohon di mana yang selalu menjulang tinggi, yang mengarahkan jiwa manusia untuk melalaikan Allah. Siapa yang akan memanjat pohon ini, dia akan menemui satu kekecewaan, kegelapan. Inilah yang kumaksud jiwa yang menjadi budaknya hawa nafsu. Yang kedua, sajaratul basiroh. Tadi basariyah, ini basiroh. Itu adalah pohon yang menghantarkan jenengan untuk sampai pada rahmat Allah. Siapa yang memanjat di pohon ini, dia akan, bahasa syariat, akan menemui jannah. Bahasa hakikat akan menemui Allah, rahmat. Nah, berhubung kita banyak manusia jiwanya masih jadi budaknya hawa nafsu, maka kita akan menjadi orang-orang pengikuti nafsu. Contoh yang paling mendasar, segala hal aktivitas yang terjadi pada diri kita, baik ibadah murni atau tidak murni, mesti dalam hati muncul rasa diri yang melakukan. Inilah tetanda mimba di alamati, setengah dari tanda-tanda kalau kita menjadi budaknya hawa nafsu. Sehingga di dalam makalah yang lain, beliau Ibnu Athaillah mengatakan, janganlah kau anggap nafsu itu minta bagian di perkara maksiat secara syariat saja. Tidak, dia pun masuk di perkara taat miturut syariat. Halus Pak niki Pak. Tiba apa yang kulakukan, sholat, ngaji, ceramah,
itu masih ada kepentingan hawa nafsu. Insya Allah. Tebang. Cara menebang bagaimana? Tidak mengenal waktu dan tempat, sibukkanlah hati Anda, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguh tali Allah. Mana yang dimaksud tali? Zikir itu. Mekaten Bu. Satu lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Gus, nama saya Indri dari Surabaya. Ini mau tanya, ini kan mau mendekati malam 1 Syuro. Amal apa yang kita baca secara hakikat Gus? Terima kasih. Amal apa yang kita baca menjelang 1 Syuro atau 1 Muharram? Karena di dalam bulan Muharram itu penuh dengan hikmah-hikmah, khususnya sejarah terkait hari keemasan umat Islam. Amalan apa yang harus kita lakukan secara hakikat? Amalan apapun ya, tanpa terkecuali. Silahkan, yang terpenting hati jenengan tahu kepada Allah. Amaliyah sholat, amaliyah sholawat, amaliyah apa namanya jenengan tahmid, tahlil, baca Quran, sodakoh, apapun terserah. Yang terpenting di situ jenengan wajib untuk tawajuh kepada Allah. Bisanya tawajuh terhadap Allah tidak lepas dari memfungsikan dzikir yang kumaksud. Ingat, dalam makalah lain nanti Syekh Ibnu Athaillah dawuh tentang amalan, amaliyah, lebih-lebih di bulan Muharram. Beliau dawuh gini, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Amaliyah apapun di bulan apapun tidak akan bermanfaat, tidak akan ternilai di mata Allah manakala amaliyah itu laksana seperti patung, tidak ada ruhnya. Contoh, saya membaca Quran tapi hati tidak tawajuh, di mata Allah tak ternilai. Saya sholat bahkan 1000 rakaat dalam 1 malam tapi hatiku tidak tawajuh pada Allah, maka tidak ternilai di mata Allah karena tidak ada ruhnya. Lah, ruhnya amal apa? Wa arwahuha, utawi piro-piro roe amal iku wujudu siril ikhlas fiha ing dalam amal, yaiku rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Tawajuh. Ketika Anda melaksanakan amaliyah, hati Anda tidak merasa Anda yang melakukan. Itulah rohnya amal yang disebut rahasianya ikhlas. Pun mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.